Yang sama-sama kita muliakan para asatizah, para hujjah, wabil khusus seluruh keluarga besar Bapak Haji Kemang bin Birin dan Ibu Hajah Muridah binti Muhyiddin, anak-anak dan cucu serta cicit semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus akhirnya Ustaz Haji Baiduri Zakaria dan segenap panitia halal bihalal, keluarga besar Haji Bapak Haji Kemong dan Ibu Muridah yang semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat, afiat, panjang umur, berkah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, halal bihalal itu dikenalnya hanya di Indonesia. Di Arab nggak kenal halal bihalal. Bu, enak kalau ngajak ngomong ibu-ibu. Kalau dibilang bu, ya, yo. MC kita Bang Pepen yang memberikan kesempatan kepada saya. Ini suaranya jelas kan? Jelas. Jadi halal bihalal hanya dikenal di Indonesia. Di Arab Saudi, di mana-mana tempat negara Islam nggak kenal halal bihalal. Nah, ini menunjukkan kreativitas, kejeniusan, kepintaran ulama-ulama Indonesia. Tapi yang namanya halal bihalal itu nggak sembarangan diambil namanya. Halal itu diambil dari kata halla yahillu hillan. Apa artinya halla yahillu hillan wa halalan? Artinya hil itu mengurai, terurai, terlepas. Jadi diharapkan dengan halal bihalal ini dalam forum silaturahim halal bihalal, segala sesuatu yang tadinya tersimpul kuat atau ada permasalahan-permasalahan yang tidak menyenangkan. Maklum yang namanya keluarga besar kadang-kadang kan ada aja senggolan-senggolan gitu ya, entah dari ucapan, tingkah laku. Apalagi kalau urusan-urusan yang menyangkut urusan harta, urusan fulus, bil fulus kullu kasarin halus, bil fulus kullu syai'in lulus, mapi fulus mampus, kan begitu. Terjadi kerenggangan, keretakan, permusuhan, maka dengan silaturahim halal bihalal jadi terurai.
Jadi terlepas lagi tuh masalah-masalah tadi, jadi cair lagi. Kita musuhan sama kawan kita, kerabat kita, ada bermasalah, lalu ketemu, assalamualaikum, selesai sudah. Nah, itu pentingnya halal bihalal. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada masuk Ramadan, maka dosa itu juga udah terurai. Artinya semua dosa kita udah diampuni oleh Allah. Enggak semuanya, tapi dosa yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau dosa utang belum. Baik utang kepada Allah, apalagi utang kepada manusia. Masuk Ramadan kira-kira, masuk Ramadan girang hati kita, maka udah dapat jaminan tuh jasad kita diharamkan disentuh api neraka. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Bu, boleh ceramah nggak sih ini? Saya ceramahnya sebentar loh, cuman 2 jam. Ya bentar. Yang penting konsentrasi dulu. Kalau saya ngomong, ibu-ibu ngomong, jadi kurang apa tuh? Tuh, bisa saya ngomong dulu. Apalagi kalau masuk Ramadan bukan hanya girang, tapi kita isi Ramadan dengan peningkatan ibadah kepada Allah. Maka masuk di dalam hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat lain enggak man shoma doang, tapi man shoma wa qama ramadhan. Man shoma wa qama ramadhan. Siapa orang yang puasa dan menegakkan salat di malam hari qiyam, imanan wa ihtisaban, karena percaya kepada Allah, wahtisaban, ikhlas, nggak ngarepin apa-apa melainkan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunin dosa-dosanya yang lalu-lalu. Nah, kalau lihat hadis ini berarti nggak cukup puasa doang kalau mau dapat ampunan Allah atas dosa kita yang lalu, tapi harus dengan qiyam. Makanya pakai wawu di situ. Kalau kita belajar nahwu, wawu itu mutlaqul jam'i, kudu dua-duanya. Man shoma wa qama, siapa yang puasa dan tegakin sholat di malam hari. Puasa wajib, tarawih sunnah, tapi yang sunnah ini nyempurnain yang wajib. Kira-kira kemarin tarawihnya kalah berapa? Hah? Alhamdulillah. Kalau dari malam pertama sampai malam ke-30 29 ya. 29 sampai malam 29 tarawih nggak pernah absen, maka puasa kita itu disempurnakan dengan tarawih. Ada orang yang puasa doang tapi tarawih kan bilang tarawih sunnah. Tarawih sunnah ini bahaya. Ini kesian nih orang nggak ngerti. Tarawih itu luar biasa. Orang mau dapat Lailatul Qadar tapi nggak sholat tarawih, dapatnya Lailatul Qadar. Man shoma wa qama. Tapi puasanya, qiyamnya itu imanan, karena berdasarkan iman. Nah, kita kan diperintahkan puasa itu, lalu kita laksanakan puasa bukan karena kekuatan kita, tapi karena iman. Jadi puasa itu adalah panggilan iman, bukan kekuatan, tapi panggilan iman. Bu, kalau Jokowi panggil kira enggak? Baik mah enggak. Kalau Anies Baswedan jadi presiden, saya dipanggil gila banget.
Presiden yang kita cintai lalu panggil kita, bangga gitu, orang nomor 1. Tapi kenapa kita nggak lebih bangga ketika yang panggil itu Allah? Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, betul. Orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kutiba maknanya purido. Kutiba purido, diwajibkan atas kalian berpuasa. Cuman kenapa Allah pakai kutiba, nggak pakai purido? Kutiba lebih berat daripada purido. Kutiba diwajibkan, purido diwajibkan juga, tapi kutiba itu biasanya kewajiban yang lebih berat. Lebih berat. Puasa itu ibadah yang berat. Orang dari pagi kita nggak makan, kita nggak minum, kita nahan diri dari berbagai syahwat, nahan daripada pandangan yang merusak ibadah puasa kita. Mulut kita jaga daripada ghibah, dusta dan lain sebagainya. Berat. Bukan puasa sekedar nahan lapar doang, mati jelalatan ke pasar. Nah, pagi-pagi ke pasar, orang laki liatin bininya, tapi ngeliat ayu-ayu ngongkong. Batal gak puasanya? Kalau orang tasawuf bilang puasanya batal, kalau ulama fikih bilang nggak batal puasa, cuma pahalanya. Akhirnya masuk dalam kategori hadis Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat hasil daripada puasa, nggak dapat pahala, kecuali yang didapat lapar dan haus aja. Sayang, pantas setelah Ramadan berlalu perbuatannya masih begitu aja. Karena Ramadan bulan pelatihan, bulan kita dididik sama Allah, tapi nggak berhasil kita menjalani pendidikan tersebut. Mulut mah tetap ada ghibah. Ya, kenapa? Karena di bulan Ramadan ghibah juga. Bu, kalau ke pasar enak gak ngomongin kejelekan orang? Paling asyik. Tidak. Puasa berat, makanya kalimatnya, ayatnya kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian al-qisas. Qisas itu berat. Al-hurru bil hurri, al-abdu bil abdi, wal anfu bil anfi. Balasannya tuh, kalau kita bunuh orang, dibunuh. Qisas berat. Perang berat ya perang. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Puasa yang berat ini cuman karena keimanan kita kepada Allah kuat, kita laksanakan dengan begitu ringan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran niat kita ikhlas. Bapak-bapak, ibu-ibu, bisa gak kira-kira kalau masuk ke kamar siang hari lagi aus, di dalam ada kulkas, buka kulkas, air dingin, tuangin sirup, ajib gak? Orang lain kagak ada yang tahu, kita tutup kamar kita, kita minum siang-siang, ntar keluar pura-pura aja puasa. Bisa gak kita kerjain? Bisa, tapi karena panggilan iman nggak mau kita kerjain. Wakai orang sono, uduk zuhur, siang-siang zuhur, mau sholat zuhur, uduknya masuk umur 3, keluarnya 2. Umur 3 kali yang keluar tuh, yang 1 ditelan dia. Nggak iman tuh. Tuh puasa panggilan iman. Tapi bukan sekedar kita berpuasa panggilan iman, ikhlas semata-mata karena Allah. Lalu begitu kita laksanakan itu dengan iman dan wahtisaban, oh nggak main-main loh. Dosa kita diampuni Allah. Allah nggak sebut dosa kecil di situ. Umum ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosamu diampuni oleh Allah. Dosa yang mana? Boleh jadi dosa yang besar. Dosa yang besar.
Orang yang berzinah di luar Ramadan, masuk Ramadan dia tobat kepada Allah, dia berpuasa, zinahnya diampuni oleh Allah dosanya. Yang mabok semua diampuni oleh Allah Subhanahu. Tapi yang nggak ada kaitan dengan manusia dan bukan dosa yang sifatnya hutang kepada Allah. Kalau hutang wajib dibayar. Ada orang sono nggak sembahyang kalau di luar Ramadan, mengharap siapa raja terus nggak sembahyang wajib, nggak kerjain sholat 5 waktu. Masuk Ramadan dia wajib bayar. Kalau dia mau dapat ampunan Allah, wajib qadha itu sholat 5 waktu yang selama di luar Ramadan dia tinggalin. Pak Ustaz kan udah tarawih tiap malam 20 rakaat sama witir 3 rakaat. Tarawih nggak nutupin sembahyang fardu. Jangankan sholat fardu yang ditinggalkan, sholat ba'diyah isya saja kalau kita tinggalin nggak kebayar sama 20 rakaat. Kira-kira kalau di masjid musola sini kalau mau tarawih habis sembahyang isya sembahyang ba'diyah dulu nggak? Ba'diyah. Habis ba'diyah isya 2 rakaat baru kita sholat tarawih. Karena ada orang di sono habis sembahyang isya langsung tarawih, ba'diyah ditinggalin. Nggak kebayar 2 rakaat ba'diyah isya yang Rasul katakan sunnatun mu'akkadatun. Hukumnya sunnah mu'akkad. Kalau qobliyah boleh tinggalin, qobliyah isya, ba'diyah isya jangan. Karena sunnatun mu'akkadah. Nabi nggak pernah tinggalin sampai meninggal dunia, ba'diyah isya di antaranya. Nah kalau utang wajib bayar. Makanya ada orang yang kalau masuk tarawih bulan Ramadan dia nggak tarawih, dia kodok sholat karena dia merasa pernah tinggalin sholat selama berapa tahun. Akhirnya dia habisin waktunya buat kodok sholat. Nggak tarawih, nggak sempat tarawih. Itu lebih bagus daripada selawih, tapi mungkin banyak utang sholatnya. Alhamdulillah yang hadir semua kita ini yakinlah dosa kita udah diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita punya utang kepada Allah, kita udah bayar di bulan Ramadan. Apalagi dosa yang gak ada kaitan dengan utang. Apapun dosa itu, puasa Ramadan melepur dosa kita. Tapi tinggal dosa kita yang manusia, sampai tetangga, sahabat, kawan, kenalan, tetangga. Yang paling utama udah tetangga, kerabat lagi. Yang lebih utama lagi sama orang tua. Sama tetangga aja kudu kita minta maaf. Karena ukuran baik kita, buruk kita itu kalau tetangga bilang kita ini orang baik, kita baik. Kalau tetangga bilang kita orang buruk, kita orang buruk. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad. Waqala ya Rasulullah, kaifa li an a'lama anni ahsantu aw asa'tu. Ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya aku bisa tahu aku ini orang baik apa aku ini orang buruk? Lalu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iza sami'ta jiranaka yaquluna annaka qad ahsanta faqad ahsanta. Kalau kamu mendengar tetangga kamu berkata kamu orang baik, maka kamu orang baik, kata Rasul. Wa iza sami'tahum yaqulu, kalau kamu mendengar tetangga kamu mengatakan asa'ta faqad asa'ta, kamu orang buruk, pasti kamu orang buruk. Jadi ukuran kita baik bukan diri kita yang bilang aku orang baik, bukan. Ukuran kita orang baik tetangga. Kalau tetangga bilang kita orang baik, pasti orang baik. Tapi tetangga bukan kiri kanan doang, 40. Makanya domirnya yakuluna, bukan yakulu. Kalau yakulu 1, kalau yakuluna berarti banyak. Rasul mengatakan sekurang-kurangnya 40
40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 depan, 40 belakang. Itu tetangga tuh. Tetangga kanan 40 bilang kita orang baik. Tetangga kiri kita 40 tetangga nih bilang kita orang baik. Depan 40, belakang 40. Berarti benar kita orang baik. Makanya kebaikan, kemuliaan kita ini belum bicara keluarga loh, belum bicara sama paman, belum bicara sama bibi, belum bicara lagi kaitan kita dengan orang tua. Ini tetangga dulu. Ukuran kemuliaan kita, keimanan kita kepada Allah sempurna apa kagak? Bagaimana perlakuan kita kepada tetangga? Makanya Nabi SAW mengatakan ya apa namanya? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim daifahu falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangga. Dalam hadis lain mengatakan akrimu jiranakum, akrimu jarakum walau kana kafiran. Muliakan tetangga kamu walaupun dia orang kafir. Orang kafir jadi tetangga kita, kudu kita mulai. Bagaimana yang tetangga kita orang Islam, bagaimana yang tetangga kita saudara kita. Kanan bibit, kiri ponakan, depan encang, belakang encing. Misalnya orang keluarga besar Betawi umumnya kan tanahnya luas, tanahnya lu udah engkongnya dulu bagi-bagi, ini jatah lo, ntar dia karena dapatnya 1000 meter kali 1000 meter dia bagi-bagi lagi, anaknya 200 bagi-bagi lagi, akhirnya dia bertangga satu kampung itu, yaudah itu satu kampung semuanya anak-anaknya Haji Kemon misalnya. Berarti kan tetangga juga kerabat. Kalau sama tetangga orang lain Jawa, tetangga gitu orang Jawa berlaku baik gitu. Batak berlaku baik. Ustaz tetangga kita mah orangnya begitu, nggak tahu diri, jelek adabnya. Kalau maghrib setel begini segala macam, mengganggu. Apakah terhadap tetangga yang model begitu kita kudu muliakan juga? Kata Rasul, muliain, muliakan. Biarkan mereka berbuat seperti itu karena kebodohan dia. Dia orang awam, nggak tahu ilmu. Kita orang yang berilmu, maka kerjakan apa yang Rasul sampaikan kepada kita. Bagaimana Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah bertetangga, buka majlis taklim, tetangganya mutrib apa sih? Ya, Ustaz, pemain apa itu? Oh, mutrib. Udah lempangan maghrib, habis maghrib mau buka majlis, mau ngaji. Ini tetangganya yang tukang musik nih sengaja. Kalau giliran pengajian mau dibuat, aduh, ganggu banget. Ya namanya guru punya murid, muridnya kan rata-rata ada aja yang otaknya, yang mental jagoan ya. Guru ini kurang ajar nih, kayak sengaja nih. Tiap kali guru mengajar, kita mau ngaji sama guru, dia bikin ribut tuh, ganggu kita, kehusuan kita hilang gara-gara dia main. Nah ya, kita punya tangga begitu, kita ngaji ya Rabbi Bel Mustafa dia berbuta, wah mama, kira-kira mama gitu. Kata Imam Abu, kita kan orang berilmu, ngerti bagaimana cara memperlakukan tetangga. Biarin aja dia orang awam. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan begitu selalu diganggu sama mutrib. Ganggunya pas lagi ngaji. Satu saat ini mutrib ditangkap, bawa ke kantor polisi, dibui, dimasukin penjara, nggak tahu kesalahannya apa. Anak bininya pada nangis. Imam Abu Hanifah mendengar hal itu, kesian anak bini pada nangis karena suaminya ditangkap. Kirim salam, muridnya datang ke penjara, ketemu Amir. Gak tanggung-tanggung, Amir yang ditemuin, gubernur lah, orangnya berkuasa. Ngapain
Abu Hanifah, kata gubernur kota Kuta. Ini Abu Hanifah imam besar yang dihormati. Disambut ketika datang, ada apa? Saya punya tetangga ditangkap kesalahan saya nggak tahu, tapi kesian dia punya anak-anak pada sedih nangis, tiap kali saya dengerin nangisnya dia. Bisa tolong nggak dibebasin tuh? Oh, ini kesalahan begini suka mengganggu orang, kesalahan suka mengganggu orang, banyak pengaduan. Diaduin orang mengganggu begini. Iya sih. Kalau yang minta tuan guru ya ntar kita urusin, kita bebasin. Dibebasin kok. Lihat perlakuan orang yang berilmu, biar tetangganya begitu tetap dihormati. Akhirnya itu mutrid tobat, ngaji bahkan diriwayatkan jadi khodim beberapa tahun. Jadi khodim itu nggak khodim? Khodim itu orang yang ngurusin majelis taklim, gelar karpet segala macam. Luar biasa. Kalau orang lain tetangga kita bisa begitu berbuat yang enggak, kita jangan, kita tetap muliakan mereka. Kalau masak baunya datang kecium tetangga itu enak banget tuh baunya, sayur tambahnya, bawain. Ustaz cuma setengah kilo masaknya, airnya banyakin. Itu daging kita cincang apa kecil, bener nggak? Daging kambing setengah kilo, airnya banyakin, bawain. Jangan baunya doang tetangga nyium. Buah duren yang ngambrong baunya, tetangga cuma lewat doang lihat durennya, iya. Mau nggak lo? Nggak gitu, iya. Kalau mau lo beli sendiri, jangan gitu tetangga. Alhasil di Syawal ini, setelah Ramadan kita diambil sama Allah dosa kita, tinggalkan tugas kita bagaimana kita menggapai ampunan orang-orang yang terdekat dengan kita, terutama tetangga. Tetangga dulu, tapi sebelum tetangga pasti kita paham siapa orang yang lebih utama, kita hampiri, kita cium tangannya, kalau perlu cium kakinya, ambil redhonya, gak lain orang tua kita kalau masih ada. Jangan paranin yang lain dulu. Pulang dari masjid, emak kita tuju. Pulang dari masjid, bapak yang kita tuju dulu. Bukannya kita sombong, kagak mau salaman, nggak mau silaturahim kepada sang ama apa sejawat, andai tolak. Tapi tugas kita yang utama bagaimana emak kita, bapak kita ambil tangannya, kita cium, kita minta redhonya. Itu yang paling utama. Bu, Pak, kalau mau jadi wali kira-kira sembahyang 1000 rakaat susah gak? Tiap malam 20 rakaat terawih, imamnya pelan aja, ngedumel, ya gak? Udah 20 rakaat imamnya, kalau uspai yang jadi imam enak cepat, yang jadi imam engkong di sono, alhamdulillah ya. 20 rakaat lama kita ngedumel, apalagi sembahyang 1000 rakaat berat buat kita tiap hari. Mau jadi wali dengan ibadah kita, meningkatkan ibadah, sholat, baca Quran setiap malam, bukan hanya 2 juz, 3 juz, setengah juz kita habisin tuh, apa setengah Quran kita habisin tiap malam. Bahkan di dalam sholat kita 2 rakaat kita bawa 1 juz. Kalau mau jadi wali dengan cara begitu susah, berat. Tapi kata ulama, ada cara kamu yang paling gampang. Kau jadi wali, nggak perlu ibadah, nggak perlu perbanyakin baca Quran, nggak perlu banyak zikir. Kau jadi wali dicatat oleh Allah. Siapa? Bagaimana caranya? Kau bakti sama orang tua, tenangin hati orang tua, udah jadi wali. Kata Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, annaman barra walidayh, bahwasanya orang yang bakti kepada orang tuanya, kutiba lahu fid dunya waliyan, aku catat dia di dunia sebagai wali. Walaupun wali mastur, karena wali kan ada 2. Ada wali yang masyhur, yang terkenal, Imam Habib Abdullah Al-Haddad, itu wali. Atau yang kemarin Habib Salim bin Jindan, Habib Ali Al-Habsi Kuitang, Habib Ali bin Musin Al-Atas, gitu kan? Wali-wali, Habib Abdullah bin Musin Embang Bogor, wali masyhur.
Tapi ada wali master, wali yang nggak dikenal tapi di langit dia dikenal. Wali master. Maka anak-anak yang bakti kepada orang tua, aku catat dia wali. Kenal Uwais Al-Qarni nggak? Kenal nggak Uwais Al-Qarni? Kenal nggak? Kenalnya di mana, Bu? Oh, berarti tahu ya, bukan kenal ya. Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat, kan dia hidup sezaman dengan Rasulullah, betul, tapi nggak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau orang yang hidup semasa dengan Rasul tapi nggak pernah jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah nggak pernah ngelihat dia nggak pernah lihat Rasul, itu orang walaupun beriman bukan sahabat tabiin. Karena syarat menjadi sahabat beriman dan pernah berjumpa dengan Rasul, bukan mimpi jumpanya langsung begitu. Itu sahabat. Kalau yang cuma jumpa doang tapi nggak beriman bukan sahabat, musuh namanya. Kayak Abu Jahal. Abu Jahal kan hidup zaman Nabi Muhammad, pamannya Nabi, tapi nggak beriman, bukan sahabat. Sezaman jumpa, pernah lihat Nabi, Nabi pernah lihat dia, dan dia beriman, itu sahabat. Kalau enggak, tabiin namanya. Cuman Uwais di Yaman, Rasulullah di Mekah. Uwais di Yaman, Rasulullah di Madinah, nggak pernah jumpa. Tiap kali pengen jumpa kepada Rasul, maknya selalu bilang, Uwais, kalau ente pergi nemuin Rasulullah, saya yang ngurusin siapa? Karena sebatang kara, bapak udah nggak ada. Nih mak punya anak cuma semata wayang, satu-satunya Uwais Al-Qarni, sehingga Uwais Al-Qarni selalu menjadi tulang punggung ibunya. Nah, kehebatan Uwais Al-Qarni nggak pernah nolak kemauan ajakan, apa namanya, kemauan ibu, nggak pernah nolak. Permintaan ibunya apapun nggak pernah ditolak, kecuali yang bertentangan dengan syariat. Kalau nggak bertentangan, siap ma, baik ma, sami'na wa ata'na, nggak pernah Kadang-kadang ini kan mak mulu. Kadang-kadang pura-pura bego ya. Maknya panggil pura-pura budak. Udin, pura-pura nggak dengar, tahu kalau dipanggil mau disuruh nih. Kalau Uwais enggak. Siap. Satu saat ibunya itu minta pergi haji. Uwais, saya tahun depan pengen berangkat haji ke orang-orang tuh, ke tetangga-tangga. Dari Yaman ke Mekah itu naik berangkat haji itu nggak pakai pesawat, pakai bis, tapi kan pakai duit juga. Asalkan naik kuda perlu dibeli. Uwais Al-Qarni nggak punya apa-apa, tapi dia menjawab apa? Siap mak. Ya? Kayak orang sini kalau mau bilang mau haji nggak punya duit, mak ada aja mak. Duit dari mana mak? Udah nolak kasar lagi ya. Kalau Uwais enggak, siap mak. Insya Allah mak tahun depan haji. Uwais mulai putar otak. Dia punya anak sapi, digendong oleh dia. Tiap hari gendong anak sapi, tapi gendongnya bukan di jalanan datar, tapi jalanan nanjak ke bukit. Pagi dia gendong tuh anak sapi ke bukit, turun naik, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan tuh sapi tambah gede gak? Tambah berat gak? Tapi karena Uwais sudah latihan dari kecil tuh anak sapi udah bergede, tetap aja dia sama. Kayak bawa belajar apa tuh barbel, dari mulai sekilo, 2 kilo, 3 kilo, lama-lama kan naik. Jangan tahu 20 kilo bisa lengkap tangan. Uwais latihan sampai tuh sapi setahun udah gemuk besar. Uwais sudah terbiasa. Jalannya ke sono lagi ke atas, bukan di datar. Orang kampung pada bingung nih, Uwais ngapain, gila nih Uwais lama-lama nih, nggak ada kerjaan apa-apa, gendong sapi tiap hari. Nggak punya Uwais latihan gendong. Udah waktunya musim haji, mak yuk kita haji. Naik apa? Gendong mak. Maknya digendong dari Yaman ke Mekah. Nggak terasa capek. Sampai Mekah tawaf sa'i gendong maknya udah digendong.
ada anak yang begitu, memang gendong emak, yang ada emak gendong anak ya. Ya Allah, akhirnya Uwais ini menjadi manusia yang mulia, jadi wow. Padahal orang menganggap Uwais hina. Bakti sama orang tuh, siapa orang yang malam hari beribadah kepada Allah, jangankan ratusan ribuan jutaan rakaat membuat Allah ridha, tapi pagi harinya membuat orang tua murka, maka ridha Allah berubah jadi murka. Allah nggak jadi ridha kalau orang tua murka. Malam hari ngeselin Allah, zina, mabok, kagak sembahyang, tapi pagi berbakti sama orang tua, nyenengin hati orang tua, bikin ridha hati orang tua, Allah nggak jadi marah. Cukup hadis yang sangat masyhur, ridallah fi ridal wa suhtullah fi suhtil, yang kadang-kadang kita nggak mau amalin tuh. Kita pikir kita udah pantas masuk surga Jannatun Naim, bertetangga dengan Rasul, bahkan pir surga Firdaus kita berhak masuk, minta sama Allah. Wah, ana sembahyang 5 waktu berjamaah, ana wirid nggak pernah tinggal, Quran setiap hari ana khatamin. Wah, haji lagi tiap tahun, umroh nggak kayak gitu. Merasa dirinya pantas masuk surga, tapi orang tuanya durhaka. Cuma surga aja kagak. Kata Rasul bahwa surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan sejauh 500 tahun. Baunya surga tercium dari jarak perjalanan 500, kira-kira 500 tahun dari sini ke Bonanas. Rumah saya kan ke Bonanas tuh. Nah, kira-kira 500 tahun, 30 menit. Saya naik mobil dari Solo kemarin 30 menit. Makanya acara jam 8, ceramah jam 9. Oh, jam 8 kali ini ntar nggak tuh takut macet. Nggak tuh jam 8 30 udah sampai. Udah pada mudik kali jadi jalanan lenggang, Jawa kagak ada, Batak kagak ada. Ntar 2 minggu aja mau rame. Alhamdulillah nih kampung Betawi kita nih. Ini milik kita sekarang Jakarta nih, Betawi, orang Betawi aja. Ntar nyampur lagi dah. Perjalanan 500 tahun ditempuh itu kira-kira jaraknya kayak apa? Dari sini ke kutub. Itu surga kendus, jauh banget. Tapi anak yang durhaka sama orang tua, kata Rasulullah, nggak bakal cium bau surga. Nyium aja kagak pergi masuk. Tapi katakan man asbaha mardiyan li aba bil walidain li walidai kana lahu babani maftuhan minal jannah. Siapa orang yang pagi hari dia bikin redha 2 orang tuanya, maka di pagi hari itu 2 pintu kebuka. Kalau tinggal ada orang tuanya emak doang atau bapak doang, maka 1 pintu kebuka. Kalau dua-duanya udah kagak ada, udah pintu susah aja kebuka. Kecuali kita bikin redha dia. Bagaimana cara bikin redha orang tua udah meninggal dunia? Kan pertanyaan begitu. Ustaz, makin orang tua masih hidup susah banget saya bikin redhonya. Orang saya bergajulan, mak saya pegel terus sampai mati saya, tapi nggak pernah nyumpain. Cuma nggak bisa bakti. Sekarang bagaimana orang tua udah meninggal dunia, bagaimana cara bakti sama mereka ya? Ya Ustaz, lihat aja hadis Sayyidina Ali. Sayyidina Ali meriwayatkan satu hadis, wallahi apa namanya hadis itu, walladzi ba'asani bil haqqi nabiyyan ma min 'abdin razaqahu Allah malan tsumma barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Demi Allah yang mengangkat aku sebagai seorang nabi yang benar, siapa saja yang mampu berbakti sama orang tuanya dengan cara memberikan harta rezeki kepada orang tuanya, maka anak itu pasti bersamaku dalam surga.
Kita punya duit nih buat bapak, kita punya duit buat emak. Misalnya gajian sebulan 5 juta, kasih emaknya 5 juta semuanya. Misalnya, ini misal. Enggak usah terbolong sih. Oh iya 2,5 itu 2,500. Usah 2 juta semua buat pacar. Oh iya 1 juta. Pokoknya bakti dengan cara memberikan kepada ibunya, kepada bapaknya. Alhamdulillah gajiannya. Nah, ya baktinya begitu. Oh yang ada kan sekarang berkata udah gajian juga pelit memang pelit bapak. Pas duitnya nggak ada udah habis, udah mulai habis, minta lagi bapaknya. Pak udah habis nih gajian. Pinjam dulu, pinjam doang, ganti kagak. Biasa anak bapak pinjam doang, ganti kan? Bukan anak sini, anak sono. Marian dikit. Ya di Kalisari lah gitu. Lalu ada seorang bertanya, Pak Ilam yakun walidani bidunya, ya Rasul, kalau dua-duanya udah nggak ada di dunia bagaimana cara baktinya? Rasul mengatakan ya tasaddaq anhuma bil amitah. Inti sedekah aja kata Rasulullah. Inti sedekah makanan ke, inti sedekah duit ke masjid, amal jariah, pahalanya niatin buat orang. Tuh, kalau orang tua meninggal, nggak usah buat diri aja susah. Nah, sedekah nggak bisa buat orang tua. Aukiro atil kur, baca itu nggak lancar Ustaz. Fatihah aja Fatihah. Fatihah nggak apa juga, buset deh. Fatihah nggak apa juga. Tiap hari kita kirimin bacaan Quran buat orang tua. Yang bisa kalau hatam Quran niatin aja buat mak bapak yang udah meninggal. Ya Allah, semua bacaan Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah yang setelah saya hatamkan, pahalanya huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, surah demi surah, saya hadiahkan semua ya Allah. Pahalanya buat mak bapak saya yang udah meninggal dunia. Nggak pernah hatam Ustaz, udah puluhan tahun nggak pernah hatam Quran. Begini hari aubit doa paling kagak do Rabbil firli wali walidayya di sholat subuh, dohor, asar, maghrib, isya. Jangan dia aja minta ya Allah buat dia aja orang tua yang meninggal kagak. Goblok anak. Udah hidup kagak bakti, mati kagak bakti juga, nggak bakal masuk surga. Ya. Lalu kepada kalau orang tua kita udah meninggal dunia, siapa yang menempati posisi setelahnya? Paman. An bimanzilatil ammah bimanzilatil paman itu kedudukannya menempati bapak kita. Bebek kedudukannya menempati ibu kita. Mak kita udah gak ada, bibik kita tuh jadi mak kita yang wajib kita hormati sebagaimana kita hormat kepada mak kita. Bapak kita udah gak ada, paman kita kedudukannya menempati bapak kita yang wajib kita hormati. Jangan putusin hubungan dengan mereka. Yang sebut jangan putusin silaturahim. Nah, ini sebut silaturahim. Jadi kata Rasul yang namanya silaturahim yang nggak boleh diputusin adalah kepada orang yang ada hubungan rahim, yang ada hubungan nasab. Kalau tetangga, teman, sahabat, kenalan, nggak apa-apa kita putus, maksudnya putus nggak pernah ketemu lagi, nggak apa-apa. Saya jangan marahan aja. Tapi kepada bibi, kepada paman, kepada sepupu, kepada kakak, kepada adik, apalagi pada orang tua, ini yang nggak boleh kagak ketemu. Paling kagak setahun sekali kudu kita ketemu. Yang bisa sehari, seminggu, sebulan, makin banyak kesempatan, makin sering, maka keseringan itulah yang menentukan rezeki dia.
Penutupnya maksudnya begini, kalau kita sering silaturahim, nyambung silaturahim sama saudara kita sering banget, maka rezeki kita jadi tambah berkah. Tapi kalau jarang, ya udah jarang terus. Mansarrahu ayyub satolahu bi rizqihi wa yunsa'alahu bi atharihi fal yasir rahim. Kata Nabi, siapa orang yang kepengen rezekinya luas, hidupnya berkah, anak keturunannya banyak, maka hendaklah dia sambung silaturahim. Dua yang kita dapat tuh, rezeki nambah, keturunan nambah, jadi banyak 1.000, tak lama-lama 2.000, 3.000 kalau sering silaturahim. Kita sering silaturahim emak nih, nyambung emak, temuin emak, temuin bapak, sampai saudara, paman segala macam, rezeki kita makin nambah. Kalau setahun kali, ya udah deh, rezekinya segitu. Ya, maka alhamdulillah halal bihalal ini adalah satu forum untuk kita terus ya merekatkan hubungan kita dengan sesama kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hari ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang kita laksanakan daripada ibadah puasa, qiyamul lail, bacaan Quran, sedekah, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengikuti latihan selama bulan puasa, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita ikuti latihan tersebut berbekas buat diri kita. Kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Syawal merupakan bulan yang harus kita jadikan sebagai momentum kita untuk memperbaiki ibadah kita. Kualitas ibadah kita harus kita tingkatkan lagi sehingga kita mendapatkan keberuntungan insyaallah fiddin wa dunya wal akhirah. Mohon maaf, saya langsung meninggalkan tempat Usbay, langsung saya balik ke kanan. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.